mantap. Bentuk yang ini sangat tinggi. Kok bagus kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Hadis ini bersumber dari Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Namanya Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yaum Khaybar, pada perang Khaybar. Jadi biasa tradisi dalam Arab, di samping ma'arakah, kata-kata yang dipakai perang yaum. Jadi pada hari Khaybar, maksudnya pada perang Khaybar. Mengadakan tauhid karena yaum Indonesia mufrad, berarti bukan menunjukkan hari. Sebab Khaybar ini adalah peperangan yang terjadi beberapa hari. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. Nabi itu bersabda, saya pasti akan memberikan bendera. Sungguh, saya akan memberikan bendera ini besok rajulan, kepada seseorang, yaftahullahu ala yadayhi, di mana Allah akan memberikan kemenangan ala yadayhi, melalui tangannya. Yuhibbullah wa rasulah. Jadi orang itu yuhibbullah wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia, maksudnya sahabat-sahabat, pada malam harinya, yadukuna lailatahum, mereka berdialog, yaqulun wa yatahaddatsun. Jadi mereka saling tanya, lailatahum, pada malamnya, maksudnya menghabiskan malam-malam mereka, ayyuhum yu'taha,
siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera itu. Jadi hadis ini sebenarnya belo ini cuma separuh sebutnya dalam Riyadhus Shalihin ini. Jadi ini kasus terjadi pada perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang kaum muslimin dengan Yahudi. Jadi Yahudi ini asal mula perang Khaybar ini. Jadi Yahudi ini kan anak kedua dari teman Rasulullah. Jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, barang Bani Quraidah. Nah, jadi karena mereka diusir dari Madinah, maka mereka mengambil tempat berkumpul di satu tempat yang namanya Khaybar, kurang lebih 175 kilo dari utaranya Madinah. Nah, kemudian apa yang usir si Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi Yahudi ini memang tabiatnya ada lain memang. Sampai hari ini dia kira berjanji terus mengingkari janji, selalu berkhianat. Nah, awalnya mereka pernah membaca kitabnya Taurat bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, jadi penutup para nabi dan rasul. Jadi hafal mereka orang-orang Yahudi itu melalui kitab Taurat. Nah, yang pada kumpul di Madinah. Di dalam Taurat itu disebut bahwa Nabi itu nanti akan lahir dan besar lahir di Madinah. Ya, trip waktu itu. Nah, yang pada pusatan jadi perhatian Yahudi di Madinah. Nah, cuma mereka karena Taurat ini disebut secara jelas Sayyidun. Mereka menyangka bahwa sing lahir ini adalah dari keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kan dari Yakub, Nabi Yakub, Ishak. Jadi Nabi Ibrahim kan dua anak, Ismail bareng Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Yakub. Nah, keturunan Yakub ini selepurnya arahnya Bani Israel. Karena seringkali Nabi Yakub ini disebut dengan Israel. Nah, jadi dua identik hampir 2/3 dengan para ulama Nabi berasal dari Bani Israel. Nah, yang boleh dugaan keras bahwa yang menjadi Nabi terakhir itu adalah dari Bani Israel. Nah, dia kan keturunan Ismail kecuali nanti terakhir Nabi. Nah, begitu keluar muncul dari si harapannya ternyata bukan dari Bani Israel, tetapi Bani Ismail. Nah, dia melek. Jadi muncul rasa iri. Nah, yang dengan segala cara Yahudi ini melakukan makar, penipuan, khianat dan lain sebagainya. Yang benar usir si baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pusatnya orang kumpul di Khaybar. Jadi 175 kurang lebih dari Madinah. Jadi ada runtut hadis ini. Nah, setelah dia melakukan pengkhianatan berulang kali, bahkan di Khaybar ini bukan non-musiri, bukan netapu biasa, mereka melakukan makar lagi. Jadi setelah kumpul mendengar pemberontakan kepada umat Islam. Nah, tapi Rasulullah, nah yang benar menyiapkan pasukan Rasulullah ambil atau ini. Nah, cuma saya yang namanya Khaybar ini masih sampai ini kemudian tipis ulangnya. Jadi situs bersejarah. Jadi bangunan yang sangat megah. Khaybar ini bentengnya kemudian yang mana dalam riwayat itu beluk benteng. Jadi semua berlapis 3. Nah, jadi pas melakukan penyerangan pasukan kaum muslimin di Khaybar ini, jadi benteng pertama, lapisan pertama, kedua sudah menang kaum muslimin. Tetapi untuk menembus benteng yang terakhir sangat sulit. Bahkan dalam bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kewalahan, tidak dapat hasil pulang. Nah, perkali-kali penyerangan ini justru Sayyidina Ali dan Nabi. Jadi masih lebale. Nah, gantinya sih pemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Terkenal Sayyidina Umar ini cuma tetap gagal. Saking
luar biasanya pertahanan yang dilakukan di Khaybar ini, sulit ditembus. Nah, ia yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, la u'tiyanna raya qadan rajulan yaftahallahu alaihi. Sungguh saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang melewati tangannya, nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, jadi dengar pernyataan Rasulullah ini, selain pun para sahabat ini dia nemu induk. Nah, ini bahasanya yadukuna lailatahum ayyuhum yaqaha. Jadi mereka itu bercakap, saling tanya sampai buat kalau minum. Ini karena yadukuna lailatahum. Mereka menghabiskan malamnya saling tanya, kira-kira saya ingin dia. Siapa yang dimaksud Rasulullah itu? Ciri-cirinya. Jadi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Orang yang akan diberikan oleh Rasulullah itu betul-betul dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam percakapan itu seleputnya menunjuk diri ini si santar balik harapannya bahwa Yesus menunjuk masing-masing sahabat. Jadi wah ini. Jadi balik harapannya. Falamma asbaha an-nas, maka begitu sahabat sudah berada di pagi hari. Ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi pagi-pagi ke tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ghada berjalan di waktu ghada pagi. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua masing-masing mereka itu berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bendera itu kepada mereka. Jadi boleh jadi harapannya. Faqala, begitu mereka sudah berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata si kelihatan ini adalah Sayyidina Ali. Faqila, maka dikatakan, jadi benar kata-kata qila arah dengan cuma ia lupa dia tahu saya sahabat semunino. Dan yang pada redaksinya faqila, maka dijawab pertanyaan Rasulullah itu, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ali bin Abi Thalib itu dia sakit matanya, yashtakino mengeluhkan kedua matanya, maksudnya dia sakit matanya. Qala, maka Rasul bersabda, fa arsilu ilaihi. Silakan utus beberapa orang ke sana, bawa dia kemari. Nah, jadi baru terbaca dua. Qala fa'arsalu ilaihi atau fa'arsilu ilaihi. Namun terbaca fa'arsilu, maka qala ini failnya kepada Nabi Muhammad. Namun fa'arsalu, qala ini failnya tiba perawi. Qala perawi. Maka perawi ini melanjutkan ceritanya, fa'arsalu ilaihi. Mereka sebagian sahabat ke sana, mengutus sebagiannya untuk membawa Sayyidina Ali ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi, maka didatangkan, dibawa Ali radhiyallahu anhu ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah fi ainai. Jadi setelah berada di hadapannya, Rasulullah meludahi kedua matanya. Jadi bertusik Rasulullah. Wada'a lahu, sambil Rasulullah mendoakan kesembuhan Ali bin Abi Thalib. Fa baraka hatta ka'allam yakun bihi wajah. Langsung seketika itu sembuh, ka'allam yakun lahu wajah, seolah-olah dia tidak pernah menderita sakit sedikit pun. Jadi mana dia sakit, jadi langsung sembuh seperti sedia kala. Fa'a'tahu rayata. Setelah itu Rasulullah menyerahkan bendera itu. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Ali bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana." Apakah saya disuruh memerangi mereka hatta yakunu mithlana, sampai mereka beriman seperti kami-kami ini? Saya akan memerangi mereka ya Rasulullah. Mengangkat Ali bin Abi Thalib. Dan memang ini kan peperangan. Tapi Rasulullah menjawab,
hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila Islam. Nah, ini luar biasanya Islam, ajaran Islam. Dalam kondisi peperangan pun juga Rasulullah tidak mengatakan perangi mereka. Jadi apa? Unfud ala rislik. Rislik atau raslik ini bermakna mahlan, pelan-pelan. Jadi unfud ala rislik. Jadi silakan jalan secara perlahan, jangan tergesa-gesa. Santai, karena Rasulullah. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di halamannya, maksudnya di kampung Khaybar. Nah setelah itu kalau sudah sampai, thummad'uhum ilal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Dia yang berperangin. Padahal pertanyaan Ali karamallahu wajhu, uqatiluhum, apakah saya akan diperintahkan untuk memerangi mereka? Jangan. Seolah-olah Rasul mengatakan jangan dulu. Jadi unfud ala rislik. Jadi sudah jalan aja perlahan ke sana. Kalau sudah sampai, maka fad'uhum ilal Islam, ajak mereka untuk memeluk Islam. Jadi supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi selalu inilah Islam, sesuai barang namanya salam. Jadi keselamatan. Selalu yang diutamakan adalah perdamaian. Jadi bukan peperangan. Peperangan ini hanya menjadi benteng pertahanan terakhir, pilihan terakhir. Namun mentok wah darat jalan keluar. Setelah ajak dia Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah yang wajib ditunaikan. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah, bika ay di ajlik bisababik, karena engkau rajulan wahidan, kepada satu orang, khairun laka min humrin na'am, itu jauh lebih bagus bagimu dibandingkan dengan onta merah. Nah, jadilah menarat dengan tema Islam misalnya. Sekek doang, gara-gara ente senyebara dengan Sayyidina Ali, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan harta yang paling berharga. Jadi dalam ukuran harta paling berharga lah di zaman Arab, onta merah. Jadi tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan onta merah. Itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan yang lain. Ya, mungkin zaman itu Arab berubin tampilannya mobil termahal yang dipakai oleh salah seorang pangeran Saudi Arabia. Jadi keluaran Prancis harganya 262,7 miliar. Nah ini semacam ini. Jadi tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan onta merah waktu itu. Yang perbandingan, jadi sekit doang dengan tema Islam atau mendapatkan hidayah gara-gara ente, itu jauh lebih bagus bagimu dibandingkan dengan harta yang paling mewah sekalipun. Nah jadi seperti inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri kalau dia membandingkan sesuatu yang berharga yang telah kita dapatkan di surga, pasti sebutnya sesuatu yang bernilai sangat tinggi di dunia ini, untuk takriban lil fahmi, ada gampang paham. Padahal moga-moga berharganya sesuatu yang di dunia ini kan adalah harga di akhirat. Jadi tidak bisa lantas kita mengatakan ya udah sekedar BMW atau apalah, masa sih nonton mulai akhirat, bukan. Jadi Allah atau Rasulullah ada gampang paham. Jadi adanya pun membayangkan itu mobil si paling berat kan kaget itu tersebut kan ya. Marah Indonesia si pangeran, salah seorang pangeran dulu itu 262,7 M. Selain itu pasti kaget tersebut harganya. Nah cuma kebaikan yang dimaksudkan Allah ini oleh Rasulullah ini cuma noted saksi yang mau deh hasil dari berdakwah ini misalnya. Kaget itu kaget-kaget di akhirat. Sebagaimana kita kaget ketika mendengar harga mobil ini. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar dengan Rasulullah. Jadi qabliyat subuh ini khairun minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih bagus dibandingkan dunia. Dan disebutkan dengan gulung emas, dunia dan seisinya.
Nah kan bos sudah bayangin bebe harganya. Siapa yang bisa memperkirakan, menghitung harga dunia dan seisinya? Nah artinya cuma di akhirat dia menghitung saking luasnya. Nah, jadi seperti itulah cara Rasulullah, cara syariat menggambarkan kepada kita dengan bahasa yang mudah kita mengerti. Jadi ada tebung bayangannya. Sebab dalam tebung bayangannya, kadang-kadang model ini dia tertarik. Nah, ini adalah hadis tarwih. Nah ini untuk memotivasi kita. Nah jadi akhir lekali peperangan ini begitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah memimpin peperangan di Khaybar ini, akhirnya bisa pertahanan Yahudi di Khaybar ini tertembus, bahkan kalah. Dan pada akhirnya aran kesatria sindarak malahang oleh Khaybar, pasukan Khaybar arannya Mahram, oleh Mahram. Mahram ini kesatria sindarak malahangnya. Nah ia jadi andalan terakhirnya, ia subul nantang kaum muslimin Sireni. Jadi kasusnya Sayyidina Ali di perang Tabuk. Nah ini Marhab ini dalam alahannya sebelum Sayyidina Ali arak sahabat selainan saat cuma lupa yang arahan saat kelanjutannya. Beliau bersikeras minta kepada Rasul yang melawannya. Cuma hanya beberapa jurus doang, langsung sahabat Nabi ini mati syahid, meninggal dalam duel dengan Marhab ini. Nah barulah saya yang ini. Nah Sayyidina Ali tampil. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib ini seorang pemuda. Nah jadi melawan Sayyidina Ali kalah ya. Nah, jadi ini nampaknya ciut nyalinya Yahudi Khaybar ini yang benar mengaku kalah dan menyerah total kepada kaum muslimin. Nah jadi dalam hadis ini beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi pertama tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang sangat luar biasa, maka sangat pantas dan dewa-dewa yang Syiah saking kuat keistimewaannya. Termasuk setiap peperangan di Nawah balas, Nawah absen Bang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di perang Tabuk. Perang Tabuk mungkin waktu disinggung deh. Jadi satu-satunya peperangan yang tidak diikuti oleh Sayyidina Ali bukan dede-dede karena tidak diizinkan oleh Rasulullah. Saking beratnya perjalanan, jadi memakan waktu sebulanan. Jadi Sayyidina Ali suruhnya dalam Madinah tepuh JG sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut perang bareng ya senina-nina sahabat si berangkat perang. Itu waktu ini dengan Sayyidina Ali. Bahkan sempat Sayyidina Ali nangis merengek, pokoknya ada miludah. Jadi sampai-sampai agak merotes ya, masa saya harus diam di sini ya Rasulullah sementara sahabat-sahabat yang lain ikut berperang, ikut ambil bagian yang sangat luar biasa. Nah mendengar itu, nah inilah luar biasa Rasulullah tidak pernah memberikan kekecewaan seperti apapun ini bentuknya dan kepada siapapun. Dan oleh Rasulullah akan semangat, anta minni biman silatil Harun bin Musa. Dia kembali bahwa engkau itu posisimu di sisiku itu sama seperti Nabi Harun di sisinya Nabi Musa. Nah, mana itu berarti Nabi Harun sementara Nabi Musa beda di perhatian ini. Jadi seperti Harun terhadap Nabi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Cuma bedanya adalah tidak ada nabi setelah aku. Andai ngarah Nabi, marah-marah no. Ente wahyu marah pun Harun marah Musa ini. Nah jadi dengar kalimat Rasulullah ini semangat luar biasa. Sayyidina Ali balik ke Madinah, berdiam deh dulu perang Tabuk. Nah ini beberapa keistimewaan bahkan Ali bin Abi Thalib ini termasuklah ingin bisa membuat pasukan Yahudi Khaybar ini kocar-kacir. Ya, di samping hadis ini juga menunjukkan beberapa mukjizat Rasulullah SAW yang memang paling buat mukjizatnya cuma tidak disebut ya secara detail. Namun dalam banyak riwayat bahkan arah bacanya untuk kita sekitar 1000-an arah sampai mukjizat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hasil pengamatan arah sekalian arah yang 500 sekian arah, ya tergantung pengamatan. Jadi si lebih detail ulama bahkan akan nyebut
hampir 1000-an mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang si belek-belek doang sebutnya. Salah satunya ini, ludahnya bisa menjadi obat yang sangat mujarab. Yang kedua, katanya sebutnya yaftahullahu ala yadayhi. Wataknya Rasulullah, peperangan ini akan dimenangkan melalui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau bukan seorang nabi mungkin mendengarnya. Tapi yang menarik, jadi bahasa Rasul dalam hadis ini, yadukuna lailatahum. Para sahabat itu yadukuna lailatahum. Mereka menghabiskan malam mereka itu untuk saling tanya, yatahaddatsun, saling bertanya, saya kira-kira, dan kesimpulan akhirnya sampai dia tinduk kalau ini, lah, kuah ini tunjuknya Rasulullah, saking belik harapannya. Nah, ini ternyata seperti inilah Rasul, sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdekat baginda Rasul, lamunah bicara tentang satu kebajikan, marak-maraknya makanan si paling favorit ini. Jadi usaha si paling menjanjikan. Dia mau tidur saking malah pemikirannya. Nah, cuma sekian setengah M mungkin. Nah, tapi cuma mau tidur dalam tahap gambaran dengan setengah M. Nah, seperti itulah sahabat. Jadi luar dengar kebaikan itu, dia mau tidur karena damai. Jadi ini Rasulullah tidak berbeda. Cuma isyarat bang. Besok akan ada seseorang yang saya anugerahkan bendera ini. Nah, jadi yang mengenal ke Rasulullah itu, beda, perannya dia mau tinduk saya punya, saking berharapnya. Nah, ini jadi jelas ukuran mereka para sahabat ini, ibadah ini bukan merupakan perintah. Wajar yang ngerasa ibadah ini perintah, tapi ibadah ini merupakan kebutuhan. Mara kita kebutuhan paling mendesak itu nasi beramai. Jadi dia tahan, dia minum 2 jalur doang. Dia tahan, dia dapat orang sejalur doang. Orang ganting itu. Kenapa? Karena nasi ini merupakan kebutuhan. Nah, seperti itulah para sahabat. Jadi bukan nasi, bukan makanan, tetapi ibadah. Nah, ini tidak lain karena tingkat keimanan mereka. Jadi mereka sudah merasakan manisnya iman ini adalah kata kuncinya. Yang pernah kata Rasulullah, "Talatun man kunna fi wajada halawatal iman." Ada 3 hal kalau seseorang atau seorang muslim itu merasakan 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, salah satunya ini yang mereka punya. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Jadi Allah dan Rasulnya ini paling mereka cintai. Ini kan kata kunci pertama. Jadi dalam rajin ibadah sangat bergantung kecintaan kepada Allah dan Rasul. Semakin tebal kecintaan, semakin tebal, semakin semangat kita beribadah. Dan dalam kondisi ngarani ibadah ini beban. Sembahyang di namanya itu Allah itu. Nah, ini kita kalau diri kita. Seperti itulah kualitas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sih menurut Imam Ghazali jangan dibiarkan. Tiap hari latih diri ini kenanya dalam bahasa Imam Ghazali riyadhah. Tetap riyadhah, enggak biarin marahin. Jadi jangan seperti ini terus. Paling tidak tetap narik tingkatan. Dan merasa bahwa ibadah ini merupakan kebutuhan. Mungkin ada sekali kaget gitu. Nah, ini wah, alhamdulillah bersyukur. Uras subuh jam itu jam baru santai. Nah, ini musibah benar ini. Jadi kata Imam Ghazali, ini rehab ini. Sebab kalau dibiarkan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan virus yang sangat mematikan. Tidak ada doanya. Nah, ini kayak bawah sih nilai diri kita. Namun telat merakat seperti ini, sumpah mesin dah kita enjoy, mesin dah kita senyum. Nah, jadi dalam keadaan sedih kita, bila kita nangis, alhamdulillah sangat kita bersyukur. Berarti kita merasa kehilangan. Hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan
من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزوة يا رسول الله إني أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز به قال إيتي فلانا إيتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. Hadis ini bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda yang menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul ghazwa. Saya ingin sekali untuk mengikuti peperangan. Walaysa ma'i ma atajahhaz bihi. Cuma saya tidak membawa persiapan. Jadi lamun ma'a ini singkatan dengan akhadha ma'a. Jadi akhadha lamun orang ma'a membawa artinya. Di mana hamilah. Jadi ini ada bersama doang. Jadi ma'i syai'un muhim. Saya membawa sesuatu yang penting. Nah, walaysa ma'i ma atajahhaz bihi. Saya tidak membawa persiapan perang. Jadi melihat perang ikut perang dengan Rasulullah. Cuma saya ya Rasulullah tidak punya persiapan perang sama sekali. Alat peperangan, kemudian kendaraan, onta dan lain sebagainya, kuda darat. Qala Rasul bersabda, "Iti fulanan." Kalau begitu datang ke rumahnya si Anu. Fa innahu qad kana tajahhaza famarida. Si Anu ini maksud sahabat si lain, dia sudah punya persiapan sangat matang untuk ikut peperangan. Famarida. Tapi dia tidak bisa berperang karena menderita sakit. Kata ianya. Nah, jadi maksudnya inowah alat-alat persiapan perang milik si Anu ini kayak dua. Nokat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu. Maka pemuda ini datang ke rumah si fulan, sahabat yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah yang punya persiapan itu, faqala, pemuda ini berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam wa yaqul." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. Jadi dalam sebut salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi langsung tunduk para sahabat. Sami'na wa ata'na. Di mana nyebut perintah Rasulullah yang tanya salam Rasulullah jawab tunduk. Wa yaqul, nah terus dia muni pemuda ini, a'tini alladhi tajahhazta bih. Tolong berikan kepada saya peralatan-peralatan perang yang sudah kamu persiapkan. Nah ini bahasa Rasulullah. Jadi ini ada dengar permintaan imam. Faqala, langsung si sakit ini berkata, lihat sewanya, seninanya, ya fulana, wahai istriku, a'tihi alladhi tajahhaztu bih, wala tahbisi minhu syai'an. Coba berikan kepada pemuda itu apa yang sudah saya persiapkan dari sebelumnya. Wala tahbisi minhu syai'an. Jangan sisakan. Ada sayahbis, itu artinya tahan. Jangan sisakan sedikit pun, oleh sedikit pun lebih aman. Untanya, terus minuman dan makanan dan sebagainya, alat-alat perang, dedek sisa yang sedikit pun. Allah, demi Allah, la tahbisina minhu syai'an wa yubaraka laki fihi. Jadi tidak ada sesuatu sedikit pun yang kamu tahan. Jadi lamun dia ditahan maksudnya darah kurang inti, fayubarak laka fi. Pasti Allah akan memberikan berkah kepadamu. Nah, jadi dedek boleh baca dua, tahbisina atau tahbisi. Jadi dalam riwayat dua keduanya darah nonnya karena lainnya jariannya lam nahi larangan. La tahbisi min syai'an. Jangan sisakan sedikit pun. Dia ambil sedikit pun. Fawallahi la tahbisi, demi Allah, la tahbisi. Jangan sekali-kali kamu tahan minhu syai'an. Sedikit pun fayubaraka laki fi.
sehingga diberikan berkah padamu di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini memberikan pelajaran lagi. Lamun berniat wah gawe untuk melaksanakan satu kebajikan, kemudian arah halangan hambatan marah si terjadi dari sahabat ini, maka diperintahkan kita oleh syariat mencari cara yang lain untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Nah, ini kan arahan Rasulullah, pokoknya itu niat amal ada realisasi, ada terbukti wah ada yang melaksanakan. Nah, kebetulan kalau arah kesempatan, arah alat diloken. Nah, jadi dalam syariat seleme memungkinkan kita melakukannya atau menyuruh orang lain, maka disyariatkan kita minta orang lain. Misalnya masalah sedekah, misalnya nanti bersedekah, tiba-tiba terhambat karena itu sakit. Nah, uang ini tolong diarahkan, diberikan kepada orang lain untuk menyampaikannya. Jadi ditaran ukur ini. Kemudian karena arah memang kesempatan, tembiang dengan jadi seraham dengan tidak putus di tengah jalan. Nah, jadi lamun teh urung, dia otomatis tidak terima TP. Hanya ada niat doang. Nah, jadi kecuali memang tidak ada harapan. Misalnya karena ini kaitannya barang ibadah, maksa, puasa, sembahyang. Jadi dalam sembahyang kan tidak mungkin mewakili dengan lain. Jadi berniat dan ini memang kebiasaan tahajud atau sholat duha. Tiba-tiba karena arah sesuatu yang sangat mendesak, tidak tahu gawe tahajud atau duha. Masa nanti limpah dengan lain sembahyang tidak mungkin. Kecuali ibadah kaitannya berpartai, seperti itu. Jadi ya nyampe amanah dan sebagainya. Namun ibadah ini tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala persis melakukan kesehatan. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari, jadi Nabi itu mengingatkan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana muqiman sahihan." Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau ada seorang hamba itu sakit, sementara dia biasa kalau ibadah, sembahyang, entah tahajud, bentuknya atau apalah, tiba-tiba maridal, dia sakit, aw safar, atau dia musafir, dia sempat gawe, kutiba lahu mithla ma kana muqiman sahihan, maka tetap pahalanya itu dicatatkan oleh Allah sebagaimana dia bisa melakukannya ketika muqim, tidak musafir, atau sahihan, atau ketika dia dalam keadaan sehat. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-181 ini. Dan tadi juga gue dengan bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam. Secara kesempatan 5 menit mungkin arah si jelas atau arah mungkin salah-salah ya karena melarang dia memulai. Ada nggak pertemuan ya kalian WhatsApp, jadi ini lah lebih bagus. Ya, udah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.